Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Oktaviana Luyo, NIM 1840491. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas contoh kasus pelanggaran etika bisnis. Dan saya mengambil contoh kasus dari pelanggaran etika bisnis pada kasus Bank Senturi. Bank Senturi pada mulanya didirikan dengan nama Bank CIC atau CIC pada tahun 1989. Pada tanggal 6 Desember 2004, Bank Piko dan Bank Denpak melakukan merger dengan Bank CIC yang kemudian berganti nama dengan Bank Senturi. Kasus Bank Senturi bermula pada adanya tawaran investasi kepada nasabah mereka dengan janji investasi tersebut akan memberikan bunga lebih besar deposito. Investasi yang dimaksud yaitu investasi berupa reksadana pada PT Antaboga Delta Sekuritas. PT Antaboga Delta Sekuritas merupakan pemilik saham dari Bank Senturi, sehingga investasi yang dilakukan merupakan investasi yang aman dan bunga reksadana yang didapat akan jauh lebih tinggi dari bunga deposito. Akibat penawaran investasi ini, para nasabah yang memiliki investasi berupa deposito beralih memindahkan dana mereka untuk diinvestasikan pada investasi reksadana PT Antaboga Delta Sekuritas. Namun kenyataannya, investasi reksadana tersebut tidak dapat dicarikan pada saat jatuh temponya. Bapepam LK tidak pernah mengeluarkan izin atas reksadana tersebut. Ada 2000 silam Bank Indonesia melarang perbankan menjual produk investasinya. Namun, Robert selaku pemegang saham Bank Senturi tetap menjajakan produk investasi Antaboga. Maka nasabah yang melakukan investasi pada reksadana PT Antaboga dipastikan mengalami tindak penipuan. Dalam berbisnis memang sudah bukan rahasia lagi jika moral kejujuran adalah yang nomor satu. Dalam studi kasus Bank Senturi ini, kesalahan yang mereka lakukan cukup fatal hingga adanya dugaan korupsi dalam penanganan kasus Bank Senturi. Yang pertama, siapa yang salah? Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan individu maupun organisasi untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Individu maupun perusahaan selaku sebuah organisasi merupakan institusi ekonomi yang utama yang digunakan oleh orang dalam masyarakat modern untuk melaksanakan tugas memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasanya. Apalagi ini merupakan bentuk tindakan secara sadar dan bersama-sama. Walaupun demikian, adanya pihak karyawan tidak dapat disalahkan karena dalam sebuah birokrasi besar, mereka memiliki ketidakmampuan dan ketidaktahuan. Dua, mengapa ini bisa terjadi? Bank adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Karenanya, perusahaan perbankan selalu berkaitan dengan keuangan. Perusahaan dalam sebuah keputusan tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri. Jadi sudah pasti bentuk pelanggaran terhadap kasus Bank Senturi adalah kesalahan bersama. Apabila mereka lebih teliti dan peduli dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, maka kemungkinan besar tindak penipuan yang terjadi dalam kasus Bank Senturi yang dimiringkan seperti korupsi tidak akan terjadi. Yang ketiga, pelanggaran etika dalam berbisnis adalah standar formal dan normal. Hanya saja tergantung pelaku usaha tersebut bagaimana cara menerapkannya pada organisasinya tersebut. Faktanya, Bank Senturi telah gagal menciptakan moral tersebut sehingga secara sadar melanggar prinsip kejujuran.
Akibat dari kasus Bank Senturi menimbulkan kerugian yang besar terhadap nasabah, di mana nasabah tidak dapat melakukan transaksi perbankan untuk sementara dan dana mereka tidak dapat dicairkan, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi para nasabah. Kasus Bank Senturi melanggar etika apabila dikaitkan dengan 4 prinsip moral yang berlaku sebagai berikut. Yang pertama, utilitarianisme. Utilitarianisme merupakan sebuah pandangan yang menyatakan bahwa tindakan dan kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan keuntungan dan biaya yang dibebankan. Yang kedua, hak dan kewajiban. Hak adalah klaim atau kepemilikan sesuatu. Seseorang dikatakan memiliki hal jika dia memiliki klaim dan untuk melakukan tindakan dalam suatu acara tertentu. Di sini jelas bahwa ada hal nasabah yang dilanggar dalam kasus Bank Senturi. Yang ketiga, ada keadilan. Keadilan memiliki 3 kategori, yaitu keadilan distributif yang paling pertama atau mendasar. Yang kedua, keadilan retributif, yaitu kategori yang mengacu pada pemberlakuan hukuman yang adil. Yang ketiga, ada keadilan kompensasif, yaitu kategori yang berkaitan dengan cara yang adil dan memberikan kompensasi. Yang keempat, etika memberi perhatian, yaitu menekankan pada rangkaian hubungan dan wajib mempertahankan serta menyertakan hubungan yang konkret dan bernilai dengan orang lain. Yang keempat, pelanggaran tertulis pada dasarnya perusahaan perbankan tersebut telah banyak melanggar banyak peraturan dan dikenakan pasar berlapis. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantas Korupsi menuntut mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya 17 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi Bank Senturi. Jaksa juga menuntut Budi dengan hukuman denda sebanyak 100 juta subsidiar 8 bulan kurungan penjara. Jaksa menilai Budi terbukti melakukan korupsi terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FVJP dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistematik. Budi dianggap terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 JO pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 20 tahun 2001, JO pasal 55 ayat ke-1 KUHP, JO pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan primer. Yang terakhir, kelima, bagaimana tindak penyelesaiannya. Kasus Bank Senturi mengemukakan setelah PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukan masyarakat anti korupsi Indonesia. Dalam putusannya, hakim meminta KPK untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Senturi dalam bentuk melakukan penyidikan secara menetap tersangka terhadap Boy Diono, Mulyamande, Haddad, Raden Pardede, dan lainnya. Zainur mengatakan KPK tidak dapat menetapkan tersangka semata-mata berdasarkan putusan peradilan kasus Bank Senturi. Bahkan, kata dia, pihak menduga PN Jakarta Selatan yang memerintahkan KPK untuk menetapkan tersangka terhadap Boy Diono serta pihak lainnya yang memiliki landasan hukum yang kuat. Peradilan pada dasarnya disediakan untuk menguji upaya paksa. Pasal 77 KUHP memberi kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi dan atau rehabilitasi. Oleh sebab itu, penetapan tersangka terhadap Budiono, Mulyamande, Haddad, dan Raden Pardede atau pihak lainnya dalam kasus Bank Senturi ini menurut Zainur harus berdasarkan bukti permulaan yang sangat cukup. Selain itu, lanjut Zainur, KPK juga perlu mempelajari putusan Budi Mulya karena banyak alat bukti dalam kasus Budi Mulya yang dapat dipelajari untuk melanjutkan kasus Bank Senturi.
Setelah itu KPK perlu melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk pihak-pihak lain sesuai dengan konstruksi perbuatan masing-masing. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.